Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. How are you today? I'm very well, thanks. Who is absent today? Siapa hari ini yang tidak masuk? Satu anak? Dua. Kenapa? Alfa. Oke. Langsung kita buka ke materinya ya. Open your book page 53. Buka halaman 53. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4, silakan untuk kelompok 3 duduk di sini. Yang 1 boleh maju di sini. Oke. Untuk tugas minggu kemarin yaitu tugas kelompok untuk menuliskan ringkasan paragraf dari dongeng Pinocchio, Pied Piper of Hamelin, dan Timun Mas. Tugasnya sudah selesai semua. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah dikerjakan. Oke. Silakan untuk kelompok yang sudah siap, perwakilannya boleh maju ke depan untuk membacakan ceritanya. Silakan, kelompok berapa yang sudah siap? Pertemuan hari ini. Kelompok 1, kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah? Ya. Ringkasan ceritanya. Oke, kamu mau maju yang cerita yang mana? 1, 2, atau 3? 3. Oke. Kelompok 4 sudah siap. Silakan yang maju ke depan, perwakilan yang mana dulu? Kelompok 3 atau kelompok 4? Kelompok berapa? Coba kelompok 3 dulu ya. Silakan maju ke depan, perwakilan kelompok 3. Boleh? Ya, silakan maju ke depan. Disebutkan judulnya dan diceritakan ringkasan ceritanya. Silakan. Ya, untuk teman-temannya tolong diperhatikan. Di sini aja. Kenapa? Yang nomor 3 kan? Iya, yang Timun Mas. Ya, Timun Mas. Timun Mas. Oke, kita akan mendengarkan cerita Timun Mas. Silakan dibacakan.
Ya, sudah. Ya, silakan duduk di tempatnya. Berikan tepuk tangan untuk teman sekelasnya. Oke. Kita lanjut untuk kelompok 4. Silakan maju ke depan. Mungkin dari perwakilannya. Yuk, bisa 1 anak, bisa 2 anak. Silakan maju ke depan. Ya. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Dibacakan saja ceritanya. Oke, silakan di sini. Agak ke sini. Ceritanya apa tadi? Pinocchio. Ya, teman kalian akan membacakan cerita tentang Pinocchio. Ya, silakan duduk. Ya, berikan tepuk tangan untuk temannya. Untuk kelompok 1 dan 2 mau cerita yang mana? Dari nomor 1, 2, dan 3. Oke. Coba untuk kelompok 1 Pinocchio. Silakan maju ke depan. Dibaca dari sini. Ya, silakan. Silakan 1 anak. 2 boleh. Kalau mau ditemani temannya boleh. Takutnya nanti di depan takut ya. Iya. Ya, silakan. Kita akan bercerita tentang Pinocchio. Ya. Cerita Pinocchio. Pinocchio. Pegang mic-nya. Jadi anak laki-laki sungguhan jika jujur. Sayangnya Pinocchio sering berbohong sehingga hidupnya memanjang dan menjadi manusia anak laki-laki. Oke, silakan duduk ke tempatnya, beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 akan membacakan cerita The Pied Piper of Hamelin, tukang seruling dari Hamelin. Silakan perwakilan dari kelompok 2 maju ke depan. Ayo. Ayo, nggak usah ragu, nggak usah takut. Silakan maju ke depan.
Silakan diuji nyalinya. Ya. Oke, kelompok 2 akan membacakan cerita kedua, silakan. Beri tepuk tangan untuk temannya. Oke, untuk tugas kelompok hari ini sudah selesai ya, untuk cerita 1, 2, dan 3. Kita lanjut ke materi exercise, yaitu cerita Tulip Fairy Story. Oke, saya bacakan ceritanya, tolong didengarkan dan nanti jawab pertanyaan 1 sampai 5. Tunggu. Tulip. Karena itu ia membangun sebuah taman kecil yang penuh dengan bunga tulip berwarna-warni. Because of her love too, she made a small bed in the middle of the tulip garden and often spent the night there. Karena cintanya yang besar, ia membuat ranjang kecil di tengah taman tulip dan sering tidur di sana pada malam hari. Suatu malam, ia tidur di tengah taman, tetapi ada sesuatu yang aneh terjadi. Ia mendengar suara nyanyian dari taman. Ada tawa dan nyanyian manis yang lembut. Ia mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Pada malam berikutnya, ia tidur di taman lagi, dan sekali lagi ia mendengar suara tawa dan nyanyian manis. Ia penasaran, ia berjalan mengelilingi taman dengan tenang. Ia terkejut, ada di suatu tempat di taman seorang ibu peri kecil sedang mengayunkan dan menyenandungkan bunga tulip seperti buayan. Ada bayi peri kecil, tertawa dan bermain di cangkir tulip. Wanita tua itu berjalan kembali ke rumahnya. Nah. Oke. Coba jawab pertanyaan pertama. Where was the story happen? Di mana cerita itu terjadi? Di mana? Di Yes, good. In the garden. Oke. Pertanyaan kedua. Siapa yang tinggal di taman wanita tua itu? Yes, good. Peri kecil. Ibu peri kecil dan bayi peri kecil. Pertanyaan ketiga. What is the complication of the story? Apa masalah yang timbul dalam cerita tersebut? Ya, komplikasinya adalah wanita tua itu mendengar suara-suara aneh dari taman pada malam hari, tetapi ia tidak dapat menemukan sumbernya. Pertanyaan keempat, what is the resolution of the story? Apa penyelesaian masalahnya? Ya. Ada yang bisa jawab resolusinya apa? Ya, resolusinya adalah wanita tua itu menemukan bahwa suara itu berasal dari peri dan bayinya, yang membuatnya memutuskan untuk tidak pernah memetik tulip lagi dan melindungi tamannya.
Oke, pertanyaan kelima. But there was something strange because unlike usual paragraph 2, what is the synonym of the underlined word? Sinonim untuk strange atau aneh adalah persamaan kata. Sinonim adalah persamaan kata. Ya, jawabannya adalah ut atau peculiar. Oke. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, kita mulai dengan ice breaking dulu. Oke, silakan stand up please. Stand up please. Instruksinya adalah jika saya bilang jeruk, kalian duduk. Jika saya bilang apel, kalian tetap berdiri. Satu anak silakan maju ke depan, memberi instruksi kepada temannya. Ayo, go. Silakan. Mau dari siswa putri atau siswa putra? Ya, silakan maju. Ayo yang merasa ya, silakan maju. Ya. Mungkin dari siswa putri mau memandu temannya di depan. Ayo, go. Ayo maju, salah satu anak. Ya. Nggak usah takut, ini nggak dihukum kok, tenang. Ayo masuk, maju. Nah, atau saya tunjuk yang belum pernah maju ke depan. Nah, coba kamu silakan maju ke depan. Ya. Biasanya absen kan ya? Ya, silakan maju ke depan. Kalau jeruk tadi apa? Jeruk duduk sini. Kalau apel berdiri. Oke, kita mulai. Go. Lagi. Oke. Sekali lagi. Yuk kita mulai lagi, ada yang belum fokus. Ayo lagi. Oke, good. Tepuk tangannya ya. Silakan duduk. Bagaimana? Penatnya sudah hilang? Oke. Karena sudah hilang, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Buka halaman 54. Kindness and happiness, yaitu kebahagiaan. Dari gambar berikut, kalian tahu ini cerita tentang apa? Ya, good, ikan emas. Oke, selanjutnya kita ada soal listening. Maka dengarkan
soal listening berikut dan berikan jawabannya pada teks 2. Teks 1 untuk mengisi kalimat rumpang, kemudian teks 2 untuk menemukan kata-kata itu yang sudah ditranslate. Oke. Dengarkan baik-baik. Task 1. Listen to the text and fill in the blank spaces with the correct word. The golden fish. Long ago, there was a poor farmer living in an ugly house with his wife. This poor family had another very rich neighbor who always mocked them. But the farmer and his wife were never angry with that. They were still kind to everyone else, including their arrogant neighbor. One day, the wife of that poor farmer was sick. He had no money to buy some medicines. He tried to borrow some money from his arrogant neighbor, but what he got were some offensive words. He was so sad, but he always tried to do the best for his wife. He went to the river to find some medicinal herbs to heal his wife. At the river, the farmer found a golden fish trapped on a broken net which belonged to nobody. The farmer took that fish, which was almost dead. Quickly he went home and placed that fish on a pot. The fish survived from dying, and surprisingly, after the farmer saved that fish, his wife was good and recovered from her sickness without any medical help. The farmer and his wife thought that probably the golden fish brought them luckiness. Days after that, the farmer was so lucky. He could easily get money. With the money he had, he was no more a farmer, but he tried to start a business. Not too long after running his business, that the farmer became rich, but he never been an arrogant person. He was still a kind man who loved to help the other people. One day, the arrogant neighbor was so jealous of the success of that farmer. He came to that farmer's house and asked him how he could be successful. The farmer told him that after he found the golden fish, he became so lucky. Then, at the next day, the arrogant neighbor asked him to see the fish. He had the intention to poison that fish. When the arrogant neighbor saw the fish, he poisoned the fish, and the farmer didn't know about that. The golden fish was finally dead. The farmer and his wife were so sad about the death of their fish. They buried it at his backyard. After the fish was dead, the farmer's business was collapsed and he had to pay a lot of debt. The farmer became poor again. The arrogant neighbor was so happy because he could mock the farmer again. But a month after the farmer buried the golden fish, there was a strange plant grew at the spot where the fish was buried. The strange plant was a golden tree which had golden leaves, flowers, and fruits. That was another reason the golden fish came to the farmer, because with that golden tree, the farmer became rich again. Task 1. Listen to the text and fill in the blank spaces with the correct word. The golden fish. Long ago, there was a poor farmer living in an ugly house with his wife. This poor family had another rich neighbor who always loved them. But the farmer and his wife were never angry with them. They were still kind to everyone else, including their arrogant neighbor. One day, the wife of the poor farmer was sick. He had no money to buy some medicines. Sudah diisi. He tried to borrow some money from his arrogant neighbor, but what he got was some offensive words. This is so sad, but he always tried to do the best for his wife. Ayo diisi. He went to the river to find some medicinal herbs to heal his wife. At
the river, the farmer found a golden fish trapped on a broken net which belonged to nobody. The farmer took that fish which was almost dead. Quickly he went home and placed that fish on a pond. The fish survived from dying, and surprisingly, after the farmer saved the fish, his wife was good and recovered from her sickness without any medical help. The farmer and his wife thought that probably the golden fish brought them luckiness. Days after that, the farmer was so lucky. He could easily get money. With the money he had, he was no more a farmer, but he tried to start business. Not too long after running his business, the farmer became rich, but he never been an arrogant person. He was still a kind man who loved to help the other people. One day, the arrogant neighbor was jealous of the success of that farmer. He came to that farmer's house and asked him how he could be successful. The farmer told him that after he found the golden fish, he became so lucky. Then, at the next day, the arrogant neighbor asked him to see the fish. He had a bad intention to poison that fish. Oke, sudah didengarkan ceritanya. Oke, silakan dijawab untuk soal nomor 1. Oke, kelompok 3. Oke, yang artinya apa? Ya, membenci. Yang kedua, jawabannya apa? Rude. Oke, artinya apa? Kasar. Yes, just right. Oke, yang ketiga, kelompok 4 mungkin mau menjawab. Sick. Oke, good. Sick artinya apa? Sakit. Yes. Untuk soal keempat. Oke, kelompok 2 jawabannya apa? Fish. Oke. Ikan. Untuk soal kelima. Artinya apa? Soal kelima. Yes, choke. Artinya tersangkut. Nomor 6 jawabannya apa? Begin to talk. Mulai berbicara. Oke, number 7. Number 7, siapa yang mau jawab? Oke, kelompok 2. Jawabannya apa? Yes, release it. Artinya melepaskannya. Number 8. Jawabannya apa? Nomor 8. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jawabannya apa? Ya, betul. Jawabannya adalah jealous atau sangat iri. Number 9. Number 9, jawabannya. Yes, artinya apa? Menguburnya, ya. Oke. Soal terakhir nomor 10, jawabannya apa? Jawabannya apa? Coba kamu jawabannya apa? Nomor 10. Yes, artinya adalah Tanaman aneh. ya, tanaman aneh. Oke. Untuk teks 2, temukan kata yang rumpang tadi dan tulis artinya di kolom yang sudah disediakan.
Ya, tadi kan sudah dijawab dan ditranslate ya. Silakan ditulis di kolomnya. Oke. Sudah diisi semua? Lembar LKS-nya diisi semua ya. Sebentar lagi persiapan ujian. Sudah semua? Bisa lanjut ke teks 3? Oke. Kita lanjut ke teks 3 ya. Oke. Jawab pertanyaan berdasarkan teks The Golden Fish. What is the story about? Cerita tersebut menceritakan tentang apa? Ya, ikan mas. Tentang seorang petani miskin namun baik hati yang menemukan ikan mas ajaib yang memberinya keberuntungan dan kekayaan besar. Dan bagaimana ia menghadapi kecemburuan tetangganya yang sombong. Lalu, what is the character of the neighbor? Bagaimana sifat atau karakter tetangga tersebut? Oke, good. Ya, tetangganya itu sombong, penuh kebencian, jahat, kasar, dan iri terhadap kesuksesan petani. Dia bahkan memiliki niat buruk untuk meracuni ikan emas. Pertanyaan ketiga, why was the neighbor jealous? Mengapa tetangga itu iri atau cemburu? Ya, tetangga itu iri karena petani yang dulunya sangat miskin tiba-tiba menjadi kaya dan sukses setelah menemukan ikan emas. Nah, termasuk contoh tetangga julid ya. Kebanyakan tetangga kan seperti itu loh. Tukang rasan-rasan. Soal selanjutnya. What happened the farmer after he rescued the golden fish? Apa yang terjadi pada petani setelah ia menyelamatkan ikan mas? Oke, good. Jawaban yang bagus. Pertanyaan selanjutnya, what can we learn from the story? Apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Ya. Oke, good. Kita dapat belajar bahwa kita harus selalu baik hati dan murah hati. Dan bahwa kesombongan dan kecemburuan tidak akan pernah membawa kebahagiaan atau kesuksesan sejati. Kebaikan pada akhirnya akan mendapat balasan.
Study the following explanation. Menggambarkan sifat karakter dan dalam sebuah cerita dapat dilakukan dengan menggunakan kata sifat. Menunjukkan bagaimana mereka berbicara dan bertindak dan menggambarkan interaksi mereka dengan lingkungan dan orang lain. Sifat karakter bisa positif atau negatif dan bisa berupa kekuatan maupun kelemahan. Penulis juga dapat menunjukkan pertumbuhan dan perubahan karakter seiring waktu. Berikut adalah contoh-contoh sifat karakter. Contoh-contoh sifat karakter yang biasanya muncul di teks naratif. Apa saja? Oke, good. Setia, murah hati, baik hati, tulus, gigih, berpikiran terbuka, berani, pendiam, adil, tanpa pamrih. Sifat negatifnya apa? Ya, tidak jujur, tidak setia. Kamu nggak setia juga. Jahat, cemburu atau iri, kejam, serakah, tidak sabar, picik atau pendendam, egois, dan tidak pemaaf. Kalian masih ingat cerita naratif teks itu cerita yang menceritakan tentang apa? Naratif teks. Bukan. Cerita naratif teks itu yang menceritakan tentang apa? Ciri-cirinya. Naratif teks yaitu cerita yang digunakan untuk apa? Menghibur orang lain. Kemudian menggunakan bahasa apa? Cirinya menggunakan verb kedua yaitu bahasa lampau atau past tense. Kemudian untuk naratif teks dibagi menjadi 3 yaitu apa saja? Ya, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Pengenalan, kemudian masalah muncul, dan penyelesaian masalah. Oke, kita masuk ke materi speaking. Silakan ini untuk teman sebangkunya ya. Dialog dengan teman sebangkunya. Silakan maju ke depan. Kelompok 2 anak, yang satu jadi Reza, yang satu jadi Andi. Siapa yang mau maju ke depan? Ayo, siapa yang maju ke depan? Maju ke depan nggak akan dihukum. Ayo, biar menumbuhkan percaya diri. Mungkin kelompok 4 mau maju ke depan. Praktek speaking. Silakan maju ke depan. Ini mintanya teman satu kelompok. Jadi itu satu kelompok ya? Ya, coba Dava sama siapa? Yo, maju yo. Ayo, dikit lagi yo. Ayo. Ayo maju. Gak usah takut. Ayo maju. Ayo kelompok 4. Maju sebentar. Ayo. Oke, silakan di sini. Kamu dari Andi sampai next. Ya, sampai next aja. Nah, kelompok satunya di sini. Bacanya mulainya dari Reza one day sampai selesai. One day, oke. Silakan maju ke depan. Ya. Dibaca dengan suara yang keras dan cepat.
Silakan. Kamu, Andi dan Reza mulainya dari one day. Kelompok ini dari Andi sampai next. Ya, kamu mulai dari Andi sampai next. Ya, gantian. Silakan. Nah, Andi. Oke, sudah selesai, silakan duduk. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke, jadi cerita speaking ini menceritakan cerita naratif. Tugas kalian di rumah, kerjakan text to, yaitu mencari orientasi atau pengenalannya, komplikasi munculnya masalah, resolusi yaitu penyelesaian masalahnya. Dan dijawab juga text 3, mencari kalimat yang true or false, benar dan salah. Oke. PR-nya yaitu teks 2 dan teks 3. Untuk hari ini kalian sudah cukup baik. Untuk tugas kelompoknya, untuk praktek di depannya, di rumah dipelajarin kembali tentang naratif teks. Oke. Karena waktunya sudah selesai, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.